Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Khususnya soal-soal untuk pengertian luas, keliling, dan juga rumus dari setiap bangun. Silahkan melihat pada video saya sebelumnya yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Kita awali dengan soal yang pertama, yaitu bangun persegi. Bagaimanakah keliling dan luas dari bangun persegi? Keliling itu artinya apa? Yang mengelilingi. Jadi kalau kita punya persegi, berarti keliling itu dari ujung sini, dia akan berlari, mengelilingi, dan akan kembali ke titik semula. Sedangkan luas, pengertiannya adalah daerah yang menutupi bangun persegi ini. Baik, kita coba bersama keliling. Keliling adalah bangun yang keliling adalah yang mengelilingi, begitu ya. Jadi ruas-ruas ini yang mengelilingi membentuk menjadi bangun persegi. Nah, keliling itu berarti sisi-sisi di sini. Nah, bangun datar persegi ini memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga yang mengelilingi, kelilingnya adalah kita bisa jumlahkan sisi-sisinya, yaitu 10, ditambah 10, ditambah 10, dan ditambah 10. 10 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. Jadi ini juga sama, karena di sini 10, otomatis di atas ini juga 10. Sebelah kiri ini juga 10. Sehingga boleh kita tuliskan 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Nah, karena 10-nya ada 4, jadi 1, 2, 3, 4, kita boleh menuliskan 4 kali 10. Kenapa? Karena 10-nya ada 4 kali. Jadi sisi-sisinya ada 4 di sini. 4 kali sisi. Nah, karena sisi-sisinya ada 4, berarti kita juga boleh menuliskannya dengan begini ya. Nah, untuk rumusnya, boleh kita tuliskan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya sama, berarti ya boleh kita menuliskannya 4 kali sisi, begitu. Sama saja ya, karena sisinya sama. Tapi kalau sisinya tidak sama, jangan ditulis 4 kali sisi. Kebetulan persegi itu sisinya sama, sehingga 4 kali sisi. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 40 cm. Apakah memakai persegi di atasnya pangkat 2 begitu? Tidak ya, karena ini keliling. Baik, bangun berikutnya masih persegi, tetapi kita ingin memahami luas. Masih ingat rumus luas dari persegi? Bisa dilihat ya pada video sebelumnya. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 10. Ya, ini ya. Ini ya 10 cm besarnya, berarti 10 cm dikali 10 cm. Berapa 10 kali 10? 100 cm. Nah, sentimeternya pakai persegi tidak? Pakai ya, karena bangun ini yang ditanyakan adalah luas. Pada bangun persegi ini yang ditanyakan luas, sehingga ada pangkat 2-nya. Tetapi kalau keliling tidak.
Baik, kita coba soal yang kedua. Bangun yang kedua apa? Bangun apa teman-teman? Betul sekali, ini adalah persegi panjang. Bangun persegi panjang dibentuk oleh 4 ruas garis, tetapi ada keistimewaannya, dia memiliki 2 pasang sisi sejajar, kanan kiri, atas dan bawah. Nah, masing-masing ini sejajar sama ya, yang atas sama dengan yang bawah, yang kanan dan kiri juga sama. Nah, yang bawah itu namanya adalah panjang dan yang ke sini adalah lebar begitu ya. Jadi panjangnya itu berapa nilainya? Ya, panjangnya 12. Lebarnya berapa? Lebarnya 10. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai mencari keliling. Keliling berarti jumlah dari sisi-sisinya. Kita bisa nulis jumlah dari sisi-sisinya apa saja. Jumlahnya ada 12 itu apa? Panjang tambah lebar, kanan ini ya, tambah panjang lagi, tambah lebar ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Atau kita boleh menuliskannya panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Atau ada juga yang menuliskan 2 kali panjang tambah lebar begitu. Nah, silahkan kita coba hasilnya. Berarti kita masukkan 2. Mau pakai yang mana? Kita mau pakai yang panjang tambah lebar, panjang tambah lebar, atau yang 2 panjang tambah lebar begitu ya. Nah, ini boleh saja. Ini saya tulis di sini saja, atau ya. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, berarti panjangnya 12 cm, di sini 12. Lebarnya berapa? 10 cm. Panjang lagi berapa? 12 cm. Lebar lagi 10 cm. Nah, lihat 12, 10, 12, dan 10. Sehingga hasilnya berapa? 12 tambah 12 itu berarti 24, ditambah 10, 34, ditambah 10 berarti hasilnya 44 cm. Mau pakai rumus yang ini juga bisa, berarti kalau mau pakai yang ini boleh juga. Kalau mau pakai ini boleh saja, hasilnya adalah 2 kali panjangnya adalah 12 ditambah lebarnya adalah 10. Hasilnya adalah 2 kali 22 cm sama dengan 44 cm. Jadi hasilnya tetap sama ya teman-teman ya, di sini ya hasilnya sama. Jangan lupa satuannya juga ditulis. Nah, baik, sekarang berikutnya adalah luas. Luas itu adalah daerah yang membentuk bangun ini. Nah, luasnya apa? Luasnya di sini panjang dikali lebar ya. Dikali lebar ya, atau boleh disingkat P kali L. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya yang ini ya teman-teman, 12 cm dikali lebarnya huruf kecil ya, jangan huruf besar. Kalau besar itu namanya luas. Nah, berarti dikali 10 cm. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya 120, karena ini tidak ada pangkat. Saya ambil di sini ya.
Nah, hasilnya adalah 120 cm per segi. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah luas dari persegi panjang begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah bangun segitiga. Segitiga di sini ada tinggi yaitu 9. 9 itu adalah tinggi ya, teman-teman ya. Jadi 9 itu tinggi. Mungkin saya beri keterangan bahwa tinggi itu tingginya adalah 9 cm. Lalu alasnya adalah alas berapa? Nah, alas adalah 12 cm. Lalu 15 apa? Sisi miring. Ada berapa? 15. Nah, cm. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelilingnya, ingat kembali pengertian dari keliling. Berarti yang mengelilingi bangun ini, sisi-sisi yang membentuk segitiga di sini. Yaitu ada ruas garis atau sisi yang alas 12, sisi yang tegak di sini sebagai tinggi 9 cm, lalu yang miring di sini adalah 15 cm. Jadi bisa kita tuliskan sisi kali sisi, maaf, tambah ya. Sisi tambah sisi ditambah sisi. Nah, oh terlalu banyak. Sisinya ada berapa? 3. Kita tidak boleh menuliskan 3 kali sisi. Kenapa? Karena sisinya tidak sama. Yang ini sisi tegak, tinggi. Yang ini sisinya yang tegak. Ini sisi alas, sisi tegak. Lalu yang ini ada sisi alas. Yang ini ada sisi miring. Sehingga ini berbeda semua. Maka kita tidak boleh menuliskan 3 kali sisi, tetapi sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sisinya berapa? Ya, kita coba yang tegak dulu. 9 cm ditambah 12 cm ditambah 15 cm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 tambah 12 tambah 15 itu adalah 36 ya, 36 cm. Apakah pakai persegi pangkat 2 begitu? Tidak ya, karena di sini adalah keliling. Baik, kita coba soal yang berikutnya adalah segitiga. Segitiga, coba kita pakai equation ya kalau bisa. Oke, segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas, setengah kali alas kali tinggi. Ya. Di sini setengahnya saja ya. Setengah gitu ya. Nah, setengah dikali alas kali tinggi ya. Oke, artinya sulit ya membuat setengah di sini. Itu tidak kelihatan ya. Ya sudah. Kali alas kali tinggi ya. Nah, di sini setengahnya saya geser di sini. Nah,
Setengah kali alas kali tinggi berarti setengah dikali alasnya berapa? Alasnya tadi 12 cm dikali tingginya berapa? Tingginya 9 cm. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dicoret 12 dengan 2 di sini ya. 12 dengan 2 ini dicoret menjadi, ini dicoret setengah dari 12 ini adalah 6 cm. 6 cm dikali 9 cm. Hasilnya adalah sama dengan 54 cm persegi ya. Oke, jangan lupa perseginya di sini ya. Karena yang ditanya adalah luas begitu ya. Nah, ini ya, ini dari segitiga. Nah, diketahui ini lalu ada kelilingnya 36 cm dan luasnya adalah 54 cm persegi. Baik, kita berikutnya adalah bangun apa ini? Belah ketupat. Belah ketupat ini menjadi ciri khasnya adalah ada diagonal 1 dan ada diagonal 2. Itu ya. Baik, kita coba bersama. Diagonal 1 itu di sini 12 cm dan 9 cm itu hanya yang sebelah sini saja ya. Hanya yang sebelah kiri saja begitu ya, itu ya pemahamannya ya. Jadi bukan keseluruhannya dari atas ke bawah. Kalau ada tanda strip-strip begini, ini artinya yang C ke tengah itu 12. Berarti kalau ada strip sama, berarti ke bawah dari tengah ke bawah ini juga 12 gitu. Lalu kalau yang di sini D ke tengah itu 9, B ke tengah juga 9 karena stripnya 2 di sini. Lalu sisi-sisinya berapa? Dilihat di sini sisi-sisinya itu sisi-sisinya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Artinya ini juga 15, ini 15, ini 15, 15. Jadi teman-teman harus melihat dulu bahwa ada tanda-tanda di sini ya. Ada stripnya 3, ada strip 2, ada strip 1. Nah, strip 1 itu khusus untuk 12, strip 2 itu khusus untuk yang datar, strip 3 itu untuk yang sisi-sisinya, begitu ya. Oke, kita coba keliling. Keliling dari bangun belah ketupat. Sekali lagi yang mengelilingi ya. Oke, berarti kita tuliskan dulu sisinya berapa. Sisinya itu berapa teman-teman? Sisinya itu yang ini ya, berarti 15 cm. Nah, lalu diagonalnya berapa? Diagonal 1, diagonal 1 berapa? Diagonal yang tegak berapa? 12 ditambah 12 ya, berarti 24 cm. Lalu diagonal yang mendatar, berarti yang ini yang mendatar ini ya. Berarti 9 tambah 9 berapa? 18 cm. Nah, ini perlu diketahui ya, karena di sini stripnya 22 begitu. Nah, kelilingnya bagaimana? Cara mencari keliling kembali kepada pengertian dari keliling. Nah, yang membentuk bangun ini berapa? 15 sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Boleh tidak kita menuliskan 4 kali sisi? Ya boleh, ketika sisi-sisinya ini adalah sama, begitu ya.
Nah, kebetulan sama di sini berarti 15 cm ditambah 15 cm ditambah 15 cm ditambah 15 cm. Nah, hasilnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15. Hasilnya berapa, teman-teman? Hasilnya 60 cm. Betul sekali ya, 60 cm. Lalu bagaimana dengan luasnya? Luas ada ciri khusus, yaitu setengah kali diagonal 1, setengah ya, setengah, isinya tadi kok hilang. Satu per 2, nah ini dia ya, setengah dikali D ya, saya singkat D1 dikali D2. Ini maksudnya diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Nah, ini ya. Ini saya geser di sini ya supaya teman-teman bisa melihat. Nah, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal 1 kita tahu bahwa setengah kali 24 cm dikali berapa? D2-nya adalah 18 cm. Hasilnya berapa? Yang ini kita bisa coret ya. Yang 2 ini bisa kita coret. Setengah dari 24 itu adalah 12 cm. Dikali 18 apa? Sentimeter. Hasilnya berapa, teman-teman? Hasilnya adalah sama dengan, nah hasilnya adalah 216 cm. Begitu ya. 12 dikali 18. Nah ini ya. 216 cm. Jangan lupa perseginya ya. Pangkatnya ya. Nah ini ya. Jadi ada 216 cm per segi begitu. Ya, karena diagonal 124, yang tegak 24, yang mendatar ini 18. 9 tambah 9. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Yang kelima ini adalah bangun layang-layang. Ingat, layang-layang. Kita lihat dulu, layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat. Punya diagonal 1 dan punya diagonal 2 ini ya. Diagonal 1 yang tegak, diagonal 2 yang mendatar. Nah, ini saling tegak lurus begitu ya. Oke, kita lihat sisinya ada berapa. Sisi yang atas, sisi 1 itu ada berapa? Ini ya, 12 cm ya. Lalu sisi yang kedua yang di bawah di sini, sisi 2, itu berapa? 22 cm. Lalu sisi ada apa lagi? Diagonal. Diagonal sama dengan yang pertama di sini karena tidak ada keterangan sama apa seperti pada ini ya, belah ketupat tadi ya, ada tanda bahwa ini sama dengan ini. Yang strip ini sama dengan di sini, karena tidak ada tandanya, maka kita bisa lakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara bahwa 15 ini artinya dari ujung kiri ke ujung kanan. Lalu yang diagonal tegaknya itu berarti ujung atas sampai bawah begitu. Nah, maka diagonal satunya kita bisa katakan diagonal yang tegak. Tegak itu berapa? Tegak itu berarti yang ini ya, 30 cm begitu, 30 cm.
Lalu kalau yang mendatar bagaimana? Diagonal mendatar itu berapa? 15 cm. Ini ya yang mendatar ini. Oke, kalau sudah kita coba kelilingnya. Mari kita cari kelilingnya. Keliling itu sekali lagi yang membentuk bangun ini, mengelilinginya begitu. Nah, bangun ini dibentuk oleh 4 sisi ya, berarti ya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya, atau kita bisa tulis sisi yang pertama, lalu ada sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat, begitu boleh juga. Nah, kalau sudah sisi yang pertama kita mulai dari yang atas ini, misalnya 12 cm. Ditambah dengan yang bawah ini 22 cm. Lalu ditambah lagi yang ini 22 cm juga. Lalu ditambah dengan yang atas ini juga 12 cm. Berarti hasilnya adalah 68 ya, 68 cm. Pakai persegi tidak? Tidak. Karena di sini keliling ya, yang mengelilingi. Berikutnya luas. Luas dari bangun ini adalah sama seperti pada belah ketupat. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali diagonal ya. Diagonal 1 D1 D1 kali diagonal 2 ya. Nah, ini jangan keliru ya. D ini disingkat dari diagonal ya, ini ya. Ini D1, ini D1, ini D2-nya ya. Oke, misalnya begitu ya. Boleh kebolak-balik nggak masalah, boleh-boleh saja ya. Ini D1, ini D2 ya. Nah, ini ya. Nah, baik. Jangan lupa setengahnya tadi gimana ya, equation-nya tadi kok kemudian hilang. Oke. Nah, di sini setengahnya ya. Nah, di sini ya setengah. Oke ya. Nah, ini bisa saya tuliskan di sini. Nah, berarti setengah kali diagonal 1 berapa? Diagonal 1 yang tegak 30. 30 cm dikali berapa? 15 cm. Nah, ini ya. Berarti ini boleh setengahnya ya. Ini bisa setengahnya. Jadi setengah dari 30 itu 15 cm. 15 cm. Lalu cm dikali dengan 15 cm. Hasilnya adalah 225 cm per segi ya, di sini ya, cm per segi, karena di sini adalah luas. Baik, kita coba soal berikutnya, rumus luas yang berbeda untuk bangun trapesium. Nah, trapesium ini juga dibentuk 4 sisi, tetapi mempunyai ciri di mana sisi ada satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi atas dengan sisi alas, dan yang atas ini ya 8 cm dan 13. Nah, kita tulis dulu saja apa yang kita bisa ketahui dari ini ya. Tingginya berapa teman-teman? Tingginya adalah 4 cm ya. Lalu apalagi di sini ada tinggi pada sisi sejajar A. Nah, itu yang atas.
8 cm ya. Sisi sejajar yang atas ini 8, sisi sejajar yang bawah ini berapa? 13 ya. Sisi sejajar yang B itu adalah 13 cm. Lalu kemudian ini ada sisi kanan dan kiri, berarti sisi kanan itu berarti yang kanan itu berapa sentimeter? 7 ya. Ini sisi yang kanan 7 cm. Sisi yang kiri, itu berapa? 5 cm ya di sini ya. 5, ini 7, ini 8, dan ini 13. Nah, oke, kalau sudah kita bisa mencari kelilingnya. Keliling, kembali kepada pengertian keliling. Keliling yang membentuk bangun ini ada 4 sisi, berarti ya sisi tambah sisi dijumlahkan semua sisi-sisinya. Tambah sisi. Nah, ini ya. Nah, berapa sisinya? Kita ada 4 sisi. Yang pertama ya kita mulai dari atas ya. 8 cm ditambah 7 cm, 8 tambah 7 tambah 13 cm, ditambah berapa ini? 5 cm. Nah, kalau sudah dijumlahkan semua, 8, 5, 7, dan 13, berapa hasilnya? 7, 13, dan 5. Hasilnya adalah 33 ya. 33 cm. Nah, tidak memakai persegi karena ini keliling ya. Sisi yang pertama 8, 7, 13, dan 5. Bukan 4 ya. Karena 4 di sini adalah tinggi. Ya, lalu bagaimana dengan luasnya? Luas rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar. Jadi di sini maksudnya adalah sisi A ditambah dengan sisi B ya. Begitu ya maksudnya ya. Setengah. Nah, setengah kali jumlah sisi sejajar begitu ya. Oke, setengahnya belum, saya ambil equation dulu ya. Nah, ini ya. 1/2. Nah, ini setengah. Sini ya, teman-teman ya. Oke, setengah kali jumlah sisi sejajar A tambah B. Nah, setengah berarti 1/2 dikali jumlah sisi sejajarnya berarti apa? Berapa? A dan B-nya 8 dan 13. 8 ditambah 13. Lalu masih ada satu lagi. Ini masih harus dikali tinggi ya teman-teman ya. Sebentar, ini saya perbaiki dulu supaya kelihatan dengan jelas. Nah, ini masih dikali dengan T. T-nya adalah tinggi. Gitu ya. Nah, tinggi berarti dikali tingginya berapa, teman-teman? Tingginya adalah 4 cm. Nah, ini juga cm ya. Oke. Nah, kita uraikan setengah dikali 8 tambah 13 berapa? 8 tambah 13 itu adalah 21 ya, 21 cm dikali 4 cm. Nah, supaya mudah, yang kita coret adalah setengah dengan ini ya. Setengah dengan 24-nya ya. Sama dengan setengah dengan 4 ini boleh kita coret karena kalau dengan 21 kan tidak bisa ya, maka di sini kita coret dengan 4-nya di sini. Hasilnya berapa?
tinggal 2 ya, 2 cm dikali 21 cm. Sama dengan 42 cm persegi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kelilingnya tetap sama, sisi tambah sisi karena sisinya ada 4, keempat sisinya begitu ditambahkan semuanya. Lalu kalau mencari luasnya berarti ya setengah dari alas, jumlah dari alas atap di sini ya. Lalu kalau sudah, ini di sini ya, kalau sudah tinggal dikalikan begitu. Dari sini jumlah sisi sejajar A dan B di sini, yang atas dan bawah di sini, dikali dengan tinggi begitu. Oke, baik. Kita coba soal yang berikutnya nomor 7, yaitu jajar genjang. Jajar genjang ini adalah bangun yang memiliki 4 sisi ya, 4 sisi. Nah, 4 sisi ini sisi sejajar, ini atas dan bawah, kanan dan kiri begitu ya, sehingga kita bisa tahu kelilingnya. Kelilingnya adalah sisi, karena sisinya ada 4, sisi tambah sisi, ditambah dengan sisi. Nah, ini ya. Nah, sisinya berapa? Sisi yang ini, yang di kiri ini ada sama ya, 5 cm. Lalu ditambah dengan yang sebelah kanan sini juga 5 cm. Ditambah dengan yang atas di sini 7 cm. Dan ditambah dengan 7 cm. Berapa hasilnya teman-teman? 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7. Hasilnya adalah 14 ditambah 10 ya. 10 ini 5 tambah 5, 10 dan 14. Berarti 24 ya teman-teman ya. Oke ya, 24 cm. Tidak pakai persegi tidak? Tidak ya, karena di sini adalah keliling. Selanjutnya luas. Luas rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, ingat teman-teman, hati-hati. Tingginya bukan yang 5 ya, tetapi yang 4 di sini ya. Tingginya yang 4, sehingga alasnya adalah 7 cm dikali tingginya adalah 4 cm. Nah, tinggal dikalikan saja 7 kali 4. 7 kali 4, 28 ya. 28 cm. Jangan lupa sentimeternya per segi ya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Kita coba yang berikutnya adalah lingkaran. Lihat, apa yang diketahui oleh lingkaran. Di sini 14 itu adalah jari-jari. Jari-jarinya atau disingkat dengan R ya, teman-teman ya, R kecil. Berapa nilainya? R ya. Nah, ini nilainya berapa? 14 cm. Diameternya berapa? Diameter itu 4 jumlah dari sisi di sini, dari ujung sini sampai di sini. Kalau diameter hanya dari titik pusat sampai ke lingkaran di sini ya. Nah, diameternya berarti 14 ditambah 14 sama dengan 28 cm. Nah, masih ingat keliling dari keliling dari lingkaran begitu ya. Keliling dari lingkaran apa rumusnya? Pi kali diameter ya. Oke, pi kali diameter. Nah, di sini pi-nya ya, cari simbol dulu. Pi kali diameter ya. Equation saja saya ambil di
Pi-nya ini ya, simbolnya sebentar ya teman-teman. Nah ini ya, oke. Nah ini ya Pi. Nah ini ya rumusnya ya. Pi, Pi-nya saya bisa tulis Pi kali D ya, D-nya itu diameter. Ini D, huruf kecil ya, diameter begitu ya. Pi kali diameter, atau bisa juga di sini Pi kali diameter, atau boleh juga ini ya rumusnya ya. Atau boleh juga Pi kali R kali 2 kali 2R ya. Nah ini juga boleh. Bentar ya. Insert object. Nah ini ya. Oke. Nah ini ya, Pi kali 2. Pi kali 2 kali R berarti Pi-nya adalah 22/7. Mau pakai yang mana teman-teman? Diameter atau R? 2R sama saja. Kalau teman-teman pakai diameter ya nanti 28. Kalau teman-teman pakai apa namanya? Jari-jari ya berarti 2 kali jari-jari begitu ya. Nah, ini berarti saya pakai Pi-nya adalah Pi adalah 22/7 ya. Nah, 22/7. Nah, 22/7 dikali jari-jari. Kita pakai yang R aja ya, kali 2 kali 14 begitu ya. Meskipun boleh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri kalau yang pakai ini bagaimana ya. Oke, nah ini ya kalau sudah kita hitung berarti 22/7 dikali 2. Nah, ini bisa dicoret antara yang ini ya, 22/7 dengan 14 di sini ya, bisa dicoret ya. Ya, ini ya. Nah, 14 dengan di sini begitu. Nah, di sini nah merah ini ya. Nah, ini ya saya beri tanda merah di sini ya. Nah, ini. Oke. Ya, saya beri tanda merah saja. Nah, ini ya. Nah, ini boleh yang ini dengan 14 dicoret, 7 dan 14-nya boleh. Begitu ya. Atau kalau enggak, kita bisa begini saja karena itu saya sulit untuk mencoretnya. Kita langsung saja 22. 22 kali 2 itu kan 44 ya. Atau kita begini saja supaya mudah, dikali 14 dikali 2 ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu 22/7-nya saya tulis kembali supaya bisa dilihat begitu ya. 22/7 begitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini juga berarti nanti 14-nya di sini dengan ini ya 22/7-nya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ya. Dicoret ternyata hasilnya berapa? Ternyata hasilnya yang ini 7 sama 14 itu kan dicoret jadi 2 ya. Di sini 2 ya. Berarti 22 kali 2 berarti 44 begitu ya. 44. Nah, 44 di sini dikali dengan 7 dikali dengan 2 begitu. Berarti hasilnya adalah 88 cm begitu ya. Oke, nah itu untuk kelilingnya.
Ya, jadi ini adalah jari-jarinya ya, bukan diameter ya, ini jari-jari. Maka 14 kali 2. Nah, ini saya tukar tempat supaya teman-teman bisa melihat 14 sama 7 ini dicoret, ini tinggal 2. 2 kali 2, 2, 44, dikali 2, 88. Nah, sekarang kalau luas bagaimana? Kalau luas, oke, kalau luas juga sama. Luas rumusnya adalah pi instead of pi dikali dengan apa? Dengan R kuadrat ya, R dikuadratkan begitu ya. Nah begini ya, saya hilangkannya karena ini enggak ada pangkatnya, jadi saya harus mencari-cari teman-teman, mengcopy begitu ya. Oke, nah di sini ya, oke. Nah jadi kalau untuk apa namanya, untuk luasnya pi kali ini ya, pi kali bentar, saya rapikan dulu ini kalau ada ini saya geser ya, berubah begitu. Nah ini pi, ini 22/7, lalu ini juga ya, ini ya, oke, nah ini ya, nah ini adalah pi-nya. Bentar, ini pi-nya di sini ya teman-teman ya. Ini pi-nya di atas ini, lalu ini pi di sini, pi kali 2R, lalu yang ini di sini ya 22/7, lalu yang ini 44 ya. Nah ini, lalu sekarang luasnya, nah ini luasnya adalah pi kali R kuadrat. Nah pi-nya berapa? Pi-nya adalah sama, pi adalah 22/7 ya. Oke, berarti ini ya saya ambil di sini 22/7. Nah, 22/7. Oke. Dikali R-nya berapa? R-nya adalah 14 ya. 14 dikuadratkan begitu ya. Nah, ini saya kurung saja. Lalu ini ya. Nah, ini ya 14 kuadrat. Pi-nya adalah 22/7 ya. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan 14 kuadrat itu adalah 196 ya. Kali 196 begitu ya. Sentimeter. Benar. Sentimeter ya. Oke, nah di sini tinggal ini ya. Nah, ini 22/7 begitu ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke ya, nah ini ya. Hasilnya adalah sama dengan, nah ini tinggal 22 dikali 196. Lalu hasilnya dibagi 7 ya, atau 196. 196 dikali 7 dibagi dengan 7 itu kan apa namanya 28. 28 kali 22 berarti 616 begitu ya, ini ya sentimeter persegi begitu. Nah, perseginya saya harus mengambil di sini ya, copy.
Coba silahkan teman-teman lihat. Oke, bahwa di situ luasnya adalah pi kali R kuadrat begitu ya. Oke, baik ya. Nah, ini luasnya dan ini kelilingnya. Begitu ya. R kuadrat. Tapi kalau keliling kita punya dua kemungkinan rumus, yaitu pi kali diameter atau pi kali 2 kali R. Nah, pi itu nilainya berapa? Ini malah bergeser ya. Pi itu nilainya adalah bisa 22/7 atau 3,14 ya. Gitu ya. Jadi boleh teman-teman pakai pi itu 3,14 juga boleh. Oke ya. Jadi nilai pi di sini saja. Nilai pi insert simbol ya. Nilai pi itu boleh sama dengan itu sama dengan 3,14 atau 22/7 begitu ya. 22/7 gitu. Nah, ini ya. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah ini ya, agak kecil tidak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tahu di sini ya. Jadi boleh 3,14, boleh 22/7 ya, begitu maksudnya. Ini boleh teman-teman ya. Nah, untuk nilai pi-nya boleh digunakan ini. Yang mana? Kebetulan ini 7 karena kelipatan ya. Kelipatan dari 7 ada 14, jadi bisa begitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah kita coba soal yang nomor 9, yaitu gabungan. Nah, keliling gabungan itu artinya apa ya? Menggabungkan dua keliling di sini. Ada dua bangun, yaitu boleh persegi dan persegi panjang. Boleh juga persegi panjang dan persegi panjang, boleh ya. Nah, tetapi kalau keliling, ingat itu yang mengelilingi saja. Jadi bukan digabungkan, tapi bangun sisi-sisinya dijumlahkan begitu ya. Jadi kalau seperti ini, silahkan kelilingnya berarti, nah kelilingnya berarti sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti S tambah S tambah S tambah S tambah S tambah S ya, sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S yang pertama ini yang atas dulu ya, 7 cm. 7 ditambah yang tegak ke bawah di sini juga 7, ditambah dengan yang ke kanan di sini berarti 30 dikurangi 7 ya, dikurangi 7. Lalu sisi yang berikutnya adalah 7 ya. 7 yang ke bawah 7 ditambah dengan 30 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi yang atas itu 7 tambah 7 ya. 7 tambah 7. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya, coba kita lihat bersama teman-teman. Nah, ini 30 dikurangi 7 itu yang mana? Yang ini ya. Sisi yang ini ya. Ini kan 30 dari ini dikurangi 7 di sini gitu ya. Lalu kalau 7 ditambah 7 itu yang mana? Itu adalah yang ini, yang tegak ini ya. 7 ditambah 7. Berarti di sini 7 ditambah dengan 7 ditambah dengan 30 dikurangi 7, 23 ditambah 7 ditambah 30 ditambah dengan 14 begitu ya. Oke. Nah, ini ya. 30 ya 7 ditambah 7 30 dikurangin 7 23
ditambah 7, ditambah 30, ditambah 14. Hasilnya adalah berapa? 88. 7 ya, teman-teman. 88 cm. Ini 7 ya. Nah, ini 7. Nah, luasnya adalah sisi. Nah, luasnya adalah luas 1, luas gabungan ya, ditambah dengan luas 2 gitu ya. Nah, luas 1 yang mana? Luas 1 yang atas, teman-teman ya. Luas 1 yang atas, berarti yang atas ini 7. Yang atas ini adalah luas persegi. Lalu yang bawah luas persegi panjang, begitu ya. Nah, luas perseginya berapa? Yang ini ya, 7 kali 7. 7 kali 7 cm, begitu ya. Nah, 7 kali 7 cm, begitu ya. 7 kali 7 untuk luasnya. Satuannya tidak saya tulis dulu ya, supaya teman-teman bisa melihat nanti satuan di akhir. Lalu kalau yang ini persegi panjang berarti 30 kali 7, begitu ya. 30 dikali 7. Hasilnya adalah, nah di sini 7 kali 7 itu 49 cm persegi. Meter persegi ya. Lalu ditambah dengan, nanti dulu perseginya ya. Ditambah dengan 30 kali 7, 210 ya. 210 cm persegi juga, begitu ya. Nah, ini juga ada perseginya. Sehingga hasilnya berapa, teman-teman? Oke, sebentar ya. Nah, hasilnya adalah 259 ya. Jadi kecil sekali ya kalau ini ya. 259 apa? Sentimeter persegi ya. Ini juga saya kasih persegi, ini juga saya beri persegi. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, jadi kelilingnya adalah luas gabungan dari dua bangun ini. Oke, kalau yang ini bagaimana? Keliling berarti yang mengelilingi ya, teman-teman ya. Berarti sisi-sisi ini, bukan ini tidak ya, berarti 17 ditambah setengah lingkaran, ditambah dengan sisi yang di bawah ini, ditambah dengan yang ini ya, begitu ya. Berarti di sini 17 sisi tambah sisi atas, sisi atas tambah sisi lengkung, tambah sisi alas tambah sisi tegak, sisi kiri, begitu ya. Kiri, begitu. Nah, di sini, oke. Nah, ini ya. Begitu ya. Nah, sisi atasnya adalah 17 cm, sisi lengkungnya berapa? Ini kan setengah lingkaran ya, berarti kan setengah kali, saya kasih titik ya, kali ya, 22/7, dikali berapa? Dikali 22, ini 22/7 ya teman-teman ya, dikali keliling ya, berarti pakai diameter, karena yang diketahui diameternya 14, begitu ya. Ditambah sisi alasnya berapa? 17, ditambah sisi kirinya berapa? 14 ya. Berarti hasilnya adalah ini sentimeter ya. Nah, ini saya kasih sentimeter. Ini saya kasih sentimeter ya. Nah, ini ya. Nah, jadi 17 yang atas ini, yang lengkung ini setengah lingkaran. Berarti sisi lengkungnya setengah dari 22/7 kali 14, alasnya 17, yang ini 14. Berarti
17 cm ditambah dengan setengah dari 14, 7. Jadi 22 itu ya, silahkan ini dihitung. Nanti hasilnya 22 ya, coba saja teman-teman hitung. Ini kan dengan 14 kan jadinya 7 ya, 7 dengan 7 dicoret, tinggal 22 begitu ya. Nah, di sini 22. Oke, 22 cm, lalu ditambah dengan 17 cm, ditambah dengan 14 cm, begitu ya. Oke, lalu hasilnya adalah 17 ditambah dengan 22, ditambah dengan 17, ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 70 cm. Gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan luas? Luas adalah daerah di sini, berarti luas itu bukan kelilingnya, berarti daerah ini ditambah dengan daerah di sini, begitu ya. Nah, berarti luas persegi ditambah luas setengah, karena dia setengah lingkaran, ya enggak? Setengah lingkaran ya. Lingkaran. Nah, bagaimana? Kita coba bersama, luas perseginya adalah 17 dikali 14 cm. Ya. Ini saya huruf cm. Gitu ya, cm ditambah, nah, perseginya baru saya tulis ya. Nah, ditambah dengan setengah kali titik ya, 22/7 kali R kuadrat, jadi 7 kali 7 begitu ya, karena ini 14, jadi jari-jarinya setengahnya 7 ya, begitu ya. Ini cm per segi juga, begitu ya teman-teman ya. Nah, berapa hasilnya? 14 kali 17 itu 238. 238 cm persegi ditambah dengan setengah, ya, setengah dari 22/7, 7 sama 7-nya dicoret, tinggal 22 dikali 7 gitu ya, maka hasilnya adalah 238 cm ditambah, nah ini cm ya. Nah, ini kan tinggal coret 2 sama 2 itu kan dicoret 11 ya, 2 dengan 22 ya. 11 kali 7, 77 cm. Nah, di sini ya. Gitu ya. Bentar, ini ada yang kurang ya teman-teman ya. 22/7. Oh iya, karena ini kan ini ya, 7 dengan 7-nya sudah dicoret ya teman-teman ya. Hati-hati ya ini ya. Mungkin kalau tulisan saya agak membingungkan, silahkan diulang kembali. Nah, 7 dengan 7-nya kan sudah dicoret. Ini kan 22/7 ya. Ya, begitu ya. Atau saya beri ini ya, supaya tidak membingungkan. Ini ya. Nah, 22/7 gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan saya coret 7 dan ininya ya. Nah, ini saya coret sehingga tinggal 227 ya. Semoga tidak bingung ya. Nah, ini kan saya tinggal 22 kali 7, maka 77 cm persegi ya. Jangan lupa perseginya teman-teman ya. Nah, ini kalau dikasih persegi. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah sama dengan ditambah 77 ya, 238 ditambah 77, 315 cm per
segi ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah itu ya. Oke. Di luas 1 dan luas 2 sudah digabungkan. Berikutnya adalah nomor 11. Nah, kalau seperti ini bagaimana keliling yang diarsir? Nah, silahkan keliling yang diarsir ini sama. Tapi ternyata tidak diketahui anunya ya. Nah, ini kalau kita misalkan, ini perlu ditambahi, misalkan sisi-sisi persegi, segi itu adalah sama dengan 14 cm ya teman-teman ya. Berarti kita bisa menghitung di sini kelilingnya berarti kelilingnya adalah 14 sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi dikurangi dengan keliling lingkaran di sini ya, dikurangi dengan ini ya, sisi ya, ditambah dengan sisi di sini, sisi di sini, sisi di sini, dan sisi di sini gitu ya. Jadi sisi yang pertama, jadi ini ya keliling 1, ini bangun aksiran 1, jadi boleh saya katakan ini yang pertama itu ini ya, ini ya. Jadi sisi 1, sisi apa ya, sisi kiri atas, sisi kiri 1 tambah sisi kiri kanan, sisi kiri atas ya, atas, sisi kiri bawah gitu ya, kiri bawah ditambah sisi kiri sisi kanan atas tambah sisi kanan bawah gitu ya. Nah misalnya begitu, berarti nanti tinggal ya, nah ini ya, sisi kanan S kiri, S kanan, ini ya, sisi gitu aja ya supaya ini kelihatan. S itu sisi ya, sisi begitu ya. Nah ini ya, nah ini agak saya kecilkan saja ya teman-teman supaya pas. Nah berarti ya udah yang di sini berarti 14, paruhnya kan 14 dari 7 ya. 7 tambah 7 lalu ditambah dengan 7 tambah 7, ini kan 7 tambah 7, berarti ini kan berapa ini, 1/4 dari keliling lingkaran ya, ditambah dengan 1/4 keliling lingkaran. Ternyata semua ada berapa teman-teman? Semua ada 4 ya, sama semua ya, yang di aksir 1 di sini, aksir kedua, aksir ketiga, dan keempat di sini sama semua. Jadi boleh dikali dengan 4 begitu ya. Nah, berarti saya boleh menuliskan 7 ditambah 7 ditambah dengan 1/4, 1/4, keliling lingkaran berapa? Dikali 22/7 ya, ini 22/7 dikali dengan yang diketahui diameter 14 begitu ya, diameternya 14. Ini ya, diameter dari atas ke bawah di sini, baru ini sentimeter dikalikan sebenarnya 4 karena kebetulan sama semua ya di sini ya. Nah, sehingga kita boleh menuliskan di sini. Berarti ini 7 tambah 7, 14 ditambah 1/4 kali 22/7. Nah, ini kan bisa coret ya, jadi 7 ya. Ini coret, ini 2 ya, teman-teman ya. Jadi 4 dibagi 4 begitu ya. Jadi ini hasilnya 11 cm dikali dengan 4 begitu ya. Lalu hasilnya adalah, nah di sini 14 tambah 11 itu 25 ya. 25 cm dikali 4 sama dengan 11.
cm. Jadi kelilingnya di sini adalah 100. Yang di sini 25, di sini 25, di sini 25, di sini 25. Lalu kalau luas yang diaksir bagaimana? Nah, kita coba luas itu rumusnya apa? Luasnya adalah berarti daerah yang dipersegi, luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran ya, L lingkaran begitu ya. Teman-teman jangan bingung ya. Nah, luas persegi berarti apa? Sisi kali sisi, sisi kali sisi. Begitu ya. Nah, kalau sudah berarti dikurangi lingkaran apa? Luas lingkaran 22/7 kali R kali R kali R. R-nya berapa? Berarti 7 kali 7 ya. Kan di sini kalau ini persegi 7 berarti kan ini apa? Diagonalnya diameternya itu 7 ya. Diameternya 14 cm, tapi jari-jari R di sini ya. R-nya adalah 7 ya, 7 cm begitu. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini berarti R-nya adalah sisinya berapa? 14 kali 14 begitu ya, cm persegi begitu ya. Nah, di sini ya. Nah, lalu saya hapus dulu saja nanti nggak bisa ditulis. Dikurangi dengan 22 lingkarannya. Lingkaran di sini diameternya 14. Jadi ya jari-jarinya 7 dan 7. R kuadrat ya. 7 dan 7 ini bisa dicoret. 7 merah di sini. Sama-sama 7 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 22 dikali dengan 7 begitu ya. Itu. Nah, 22 dikali 7 adalah 154 cm persegi. Nah, ini baru kita tulis perseginya ya. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini sebentar. Saya naik dulu ya, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat. Oke ya. Ini saya kecilkan dulu. Oke, begini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, tadi ya kita sampai di sini. Nah, kita tinggal kalikan. Nah, kita kalikan di sini 14 dikali 14 itu hasilnya adalah 196 cm persegi dikurangi dengan 154 cm persegi. Nah, ini saya tulis dulu perseginya supaya kita tidak lupa karena ini adalah luas. Ini juga luas ya, teman-teman ya. Oke, sehingga hasilnya adalah berapa? Nah, hasilnya sama dengan 196 dikurangin 145. 51 ya, 51 cm persegi. Oke. Oke, baik. Kita periksa kembali ya, teman-teman ya. Kelilingnya adalah berarti kan persisi yang di sini, sisi 7 dan 7, karena di sini kan kelilingnya, saya ulangi ya, di sini persegi 14 sisinya, berarti diameternya di sini juga dia 14, jari-jarinya itu 7. Kalau mencari keliling, berarti ya keliling dari bangun yang diaksir, ini bangun yang pertama, sisi kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Dan ternyata ini kan bangunnya sama semua ya. Jadi 7 ditambah 7 ditambah ini seperempatnya dari lingkaran. Berarti seperempat keliling lingkaran. Nah, lalu seperempat kali 22/7 diameter begitu ya kelilingnya. Kalau sudah, berarti ini dikalikan 14, ini dicoret, tinggal 22 kali
dicoret dengan 14, 2 ya, 22 kali 2 dibagi 4, 11. 4 hasilnya adalah 100 cm karena ini 25 kelilingnya, ini 25, ini 25, 25. Lalu kalau luas, itu luas persegi di sini boleh dikurangkan ya. Keliling jangan dikurangkan ya teman-teman ya. Jangan keliling persegi dikurangi dengan keliling lingkaran, itu berbeda. Keliling itu kan pemahamannya yang mengelilingi, bukan daerahnya. Tetapi kalau luas, itu boleh dikurangkan seperti ini, teman-teman ya. Oke, dikurangkan, lalu hasilnya adalah diperoleh ini ya, sisi kali sisi 14 kali 14, 196 cm persegi, lalu dikurangi dengan luas dari lingkaran ini. 22/7 kali R kali R. Nah, ini dicoret 156 ya. Nah, 156. Lalu kalau sudah maaf, ini ada kesalahan ya, bukan 145 tapi 154 ya. Jadi di situ 7 dengan 7 dicoret, 22 kali 7 itu 154. Sehingga 196 dikurangi 154 ya. Itu 42 ya teman-teman ya. Ini saya ralat. Oke, baik. Nah, begitu ya. Lalu silahkan mencoba untuk soal yang nomor 12. Kelilingnya berapa? Dan nomor 13, keliling dan luasnya juga berapa. Nah, kalau yang ini berarti yang diaksir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari persegi ini. Sisi-sisinya berarti jangan setengah lingkaran-lingkaran ini persegi dikurangi seperempat lingkaran, tidak ya. Itu luasnya. Tetapi kamu mencari keliling adalah Anda mencari dengan sisi yang ini ditambah dengan sisi yang ini ditambah dengan sisi yang ini, begitu. Berarti ini seperempat kelilingnya, dan yang ini adalah sisi alas begitu ya, yang di bawah begitu. Itu kelilingnya. Kalau luas boleh persegi di sini panjang, persegi panjang dikurangi dengan luas dari seperempat tambah seperempat itu kan setengah ya, setengah lingkaran boleh. Silahkan dicari ya teman-teman ya. Lalu ini juga sama kasusnya. Yang diaksir berarti yang ini dan di sini ya. Berarti ini ada berapa ini? Lingkaran. Berarti ya bukan seperempat ya. Berarti ini 3/4 ya. 3/4 lingkaran. Kelilingnya ditambah di sini dan di sini ya. Ini tidak, ini bukan keliling yang di dalam ini ya. Berarti 3/4 keliling lingkaran ditambah sisi yang di sini 21 ditambah dengan 21 begitu. Nah, kalau luas itu gabungan luas persegi dengan luas 3/4 lingkaran. Jadi hati-hati ya. Keliling tidak boleh 3/4 dari lingkaran dengan persegi, beda. Ya, maksudnya ditambahkan dengan keliling persegi beda. Keliling kan ininya nggak masuk ya teman-teman ya. Yang di tengah ini nggak masuk. Jadi yang ini, yang pinggir-pinggirnya ini saja begitu ya. Jadi saya katakan hati-hati. Oke, silahkan teman-teman mencoba. Soal-soal yang lain juga bisa dicoba. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.